Apakah Anda mengetahui video yang sempat viral seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas? Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan tindak asusilanya pada 15 korban di Mataram. Atau pedagang viral yang berdagang pete, ya pete, yang laku keras karena menggunakan fitur live shopping. Ini dia TikTok, aplikasi video pendek yang dikenal dengan konten viralnya telah menjadi fenomena global. TikTok masuk ke Indonesia sejak tahun 2008. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana teknologi di balik TikTok membuatnya begitu sukses? Dalam video ini, kita akan menganalisis TikTok menggunakan teori dari e-book Introduction to Information System karya James O'Brien. Kita akan melihat bagaimana TikTok memanfaatkan teknologi informasi untuk bersaing, mengelola sistem, memonetisasi layanan, dan menghadapi tantangan etika. Strategi kompetitif adalah inti dari bab 2 di e-book ini. TikTok menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui personalisasi, diferensiasi, dan kecepatan adaptasi. Personalisasi konten dan dampak strategis yang dimiliki oleh TikTok. TikTok menggunakan algoritma berbasis AI atau kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence yang disebut dengan recommendation system atau sistem rekomendasi oleh TikTok. Algoritma ini mampu menganalisis perilaku pengguna untuk merekomendasikan video yang relevan. Sehingga video atau konten yang teman-teman unggah bisa saja masuk ke For Your Page atau FYP. Di mana For Your Page ini artinya konten atau video yang teman-teman share melalui TikTok menjadi viral. Kemudian adanya diferensiasi teknologi pada TikTok yang berfokus pada video pendek yang mudah dibuat dan dibagikan oleh para pengguna. Ini berbeda seperti pesaingnya yaitu YouTube dan Instagram. Dengan YouTube yang berfokus pada video panjang dan Instagram yang berfokus pada foto. Meskipun saat ini YouTube dan Instagram telah memiliki fitur yang mirip dengan TikTok, yaitu video pendek atau konten berdurasi singkat. Jika di YouTube bernama YouTube Short, jika di Instagram bernama Instagram Reels. 4 dimensi utama teknologi informasi dalam mendukung bisnis TikTok, yaitu innovation, competitive advantage, organizational learning, dan yang terakhir adalah competitive necessity. Hubungan ini seperti inovasi dan keunggulan kompetitif atau innovation dan competitive advantage, yang berarti inovasi TikTok seperti algoritma berbasis AI langsung memberikan keunggulan yang memungkinkan para pengguna menjadi betah dan loyal dengan produk yang ditawarkan oleh TikTok. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara organizational learning dan competitive necessity. TikTok belajar dari data pengguna dan memanfaatkan wawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan regulasi, memastikan kelangsungan operasional di pasar global. Yang terakhir yaitu hubungan antara competitive necessity dan competitive advantage. Dengan memenuhi persyaratan regulasi, TikTok meningkatkan kepercayaan pengguna dan memperkuat keunggulan kompetitifnya di pasar yang sangat ketat. Sehingga TikTok mampu menjadi pesaing baru di Indonesia, bahkan dunia, yang membuat para pendahulunya yaitu Meta dan YouTube harus mengikuti
tren dari TikTok, yaitu konten video singkat. Dengan YouTube bernama YouTube Shorts, serta Meta yang diadopsikan di Instagram bernama Instagram Reels. Pembahasan selanjutnya yaitu Electronic Business System. Menurut acuan dari Introduction to Information System, dalam buku ini ada dalam bab 7, di mana kita akan belajar bagaimana sistem bisnis elektronik mendukung operasional. Pada TikTok, ini mengintegrasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management dan ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mendukung pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Terkait CRM TikTok, data interaksi pengguna seperti durasi menonton, like, dan komentar dianalisis untuk memberikan rekomendasi konten yang relevan. Kemudian, sistem ini juga mendukung personalisasi iklan sehingga lebih efektif untuk pengiklan. Selanjutnya, terkait ERP TikTok, sistem ERP membantu TikTok dalam mengintegrasikan operasional back-end, seperti pada pemrosesan transaksi TikTok Shop dan analisis data secara global. Contohnya, tentu dari TikTok Shop yang memanfaatkan ERP untuk memastikan pengiriman produk sesuai dengan permintaan pengguna. Ini juga menyebabkan TikTok dapat mengelola rantai pasok digital untuk fitur pada TikTok Shop dengan integrasi tersebut, sehingga penjual, pembeli, dan logistik dalam satu platform yaitu TikTok dapat menciptakan pengalaman belanja yang seamless dan interaktif. Tentunya dengan teknologi ini juga dapat membantu masing-masing pihak, baik penjual, pembeli, dan logistik, dalam men-tracking barang yang sedang mereka proses. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait Electronic Commerce System. Pada pembahasan ini tercantum juga dalam bab 8 di buku yang mengajarkan kita tentang sistem e-commerce. TikTok adalah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah platform dapat memonetisasi layanan melalui integrasi teknologi dan interaksi sosial. Mengapa ini dapat disebut interaksi sosial? Karena TikTok merupakan salah satu platform sosial media berbasis video. Branded challenge atau challenge barang-barang branded. TikTok memungkinkan merek menciptakan suatu tantangan atau challenge seperti contohnya Gucci Model Challenge untuk meningkatkan kesadaran merek secara viral. Selanjutnya, TikTok Shop. Fitur ini memungkinkan pengguna membeli dan menjual produk langsung dari aplikasi TikTok, bahkan sering juga melalui sesi live shopping. Nah, pada fitur ini, contohnya adalah pedagang viral yang melakukan live shopping hanya untuk berdagang petai saja. Kemudian pengguna dapat berinteraksi dengan kreator saat produk diperkenalkan sehingga menciptakan suatu pengalaman belanja yang interaktif. Bahkan ada penelitian tentang sosial media yang menggunakan pendekatan video cenderung lebih banyak disukai oleh para pengguna. Dan yang terakhir terkait monetisasi iklan, di mana iklan yang dipersonalisasi berdasarkan data para pengguna membuat TikTok menarik bagi pemilik merek-merek besar di luar sana. Entah itu untuk fashion, ataupun itu makanan, ataupun itu furniture.
Pembahasan terakhir dalam video ini yaitu mengenai security and ethical challenge, khususnya bagi TikTok. Pada pembahasan ini terdapat dalam bab 11 di e-book Introduction to Information System. Hal ini menjelaskan tantangan etika dan keamanan dalam teknologi, khususnya TikTok, untuk menghadapi kritik terkait privasi dan regulasi. Pasti teman-teman pernah membaca atau mengetahui berita tentang TikTok yang sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satu tantangan TikTok adalah seperti itu. Namun, saat ini TikTok telah memenuhi semua standar yang ditujukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, meskipun sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada, tetap saja namanya teknologi pasti ada kelemahannya seperti bocornya data, sehingga keamanan dan etika atau security and ethical challenge merupakan pembahasan yang penting untuk keberlangsungan TikTok. Terkait keamanan data, TikTok menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber seperti hacker. Kemudian isu global, TikTok menghadapi tekanan dari pemerintah seperti di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak hanya itu saja. Di Amerika Serikat, TikTok juga mengalami penekanan dari pemerintah terkait kemungkinan adanya akses data oleh pihak asing. Atau bahkan di Amerika menuding TikTok intinya seperti spionase ke Amerika yang nantinya data pengguna Amerika dapat diakses oleh pihak Cina. Yang terakhir terkait privasi dan regulasi. TikTok mematuhi regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Kemudian terkait etika moderasi konten, TikTok menggunakan AI untuk mengelola konten tetapi masih menghadapi kritik atau bias algoritma. Sebenarnya ini tidak dapat dihindarkan lagi karena mungkin rekan-rekan tahu juga ketika rekan-rekan suka memasak, algoritma atau video yang muncul dalam TikTok teman-teman adalah memasak. Tetapi ketika menycroll, tiba-tiba ada konten lain yang masuk. Nah, itulah menjadi tantangan dan kritik oleh pengguna kepada TikTok. Dengan popularitasnya, TikTok juga akan selalu menghadapi tantangan besar di masa depan, meskipun juga akan diikuti dengan upgrade atau pengembangan dalam TikTok itu sendiri, sehingga nantinya mampu menjawab semua tantangan di masa depan. Dengan analisis ini, kita dapat melihat bagaimana teori dalam e-book Introduction to Information System yang ternyata dapat diaplikasikan oleh TikTok. Dari strategi AI hingga tantangan etika dan privasi data. TikTok adalah contoh nyata bagaimana teknologi informasi mendukung kesuksesan bisnis modern. Dan tentunya teman-teman paham bahwasanya TikTok dapat menjadi sosial media yang bahkan menjadi top 5 atau bahkan di atas itu mengalahkan Meta seperti Instagram dan Facebook. Oleh karena itu, dari Meta sendiri itu meluncurkan Instagram Reels dan bahkan YouTube memunculkan fitur YouTube Shorts. Sehingga persaingan dalam industri sosial media berbasis video pendek menjadi lebih ketat. Hebat sekali ya TikTok ya. Menurut teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman terhadap TikTok yang mungkin
akan menjadi atau bahkan sekarang telah menjadi sosial media yang mendistrupsi atau sedikit menjadi ancaman bagi segala bisnis, terutama berita yang sempat viral dahulu, yaitu pedagang di Tanah Abang yang mengaku kewalahan dengan para pebisnis atau pedagang online.